Kembali di Kompas Siang, Saudara, salah satu kebijakan di masa PSBB transisi adalah beroperasinya kembali restoran di Jakarta dengan menerapkan protokol kesehatan. Lalu restoran seperti apa yang selayaknya kita pilih untuk memastikan aman dari COVID-19 dan bagaimana kita beradaptasi dengan kenormalan baru ini? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Yasir Nene Ama dan juru kamera Yogi yang memantau salah satu restoran yang menerapkan protokol kesehatan. Saudara, sejumlah restoran akhirnya beroperasi kembali di tengah pandemi COVID-19 ini di masa PSBB transisi. Namun mereka harus menerapkan protokol kesehatan dalam restoran mereka. Nah, saat ini saya berada di salah satu restoran all you can eat yang berada di Bilangan Fatmawati, Jakarta. Dan kalau kita lihat, saudara, memasuki area restoran kita diminta untuk mencuci tangan. Kemudian di sini juga ada panduan pencegahan COVID-19 dan saya akan mengajak Anda untuk masuk ke dalam restoran. Dan pada saat masuk memang kita diminta untuk mengecek suhu tubuh kita. Boleh Mas dicek? Oke, normal. Nah, seperti apa ya perubahan ataupun penerapan protokol kesehatan yang dilakukan di restoran ini? Saya tanyakan langsung kepada Mas Said, salah satu pengelola restoran ini. Mas Said, ini kan akhirnya sudah boleh beroperasi nih setelah hampir 2 bulan tutup. Apa saja nih perubahan-perubahan yang dilakukan, terutama untuk mematuhi protokol kesehatan di restoran? Iya, jadi memang kemarin sejak diizinkan beroperasi kembali sama Pemprov DKI ya tanggal 8 Juni itu, kita juga mulai buka lagi restoran kita dengan menerapkan beberapa protokol kesehatan yang sebelumnya memang nggak ada. Jadi yang pertama kita minta setiap pengunjung yang datang itu cuci tangan. Jadi kita memang sediakan tempat cuci tangan pakai sabun di depan itu ketika datang gitu. Kemudian semua pengunjung yang datang wajib kita cek dulu suhunya. Kalau memang memenuhi kriteria kita izinkan untuk masuk dan makan di restoran ini gitu. Selanjutnya memang seluruh karyawan kita saat ini udah pakai pelindung yang lengkap lah. Masker paling nggak, terus face shield sama sarung tangan gitu. Selanjutnya juga memang restoran all you can eat itu kan biasanya pengunjung itu datang ngambil sendiri dagingnya ya, memang itu yang agak berbahaya. Makanya sekarang kita dilayani, jadi setiap meja ada satu orang yang melayani. Untuk menunya kita sekarang pakai barcode, jadi tinggal di-scan aja dengan gadget mereka, terus bisa kelihatan menunya di situ, mau pilih daging apa nanti diambilin sama karyawan kita. Oke, gitu. Berarti ini memang kalau kita lihat ini sudah tidak ada menu lagi, udah pakai sistem barcode, kemudian satu meja dilayani oleh satu pelayan untuk jaga jarak itu ya. Nah, kemudian untuk kapasitasnya sendiri? Kapasitasnya memang kita kurangi mengikuti aturan dari Pemprov ya, jadi paling nggak 50%, jadi meja-meja itu semua kita kurangin 50%. Selain itu juga biasanya kalau memang terlalu dekat kita kasih jarak. Jadi biasanya satu meja diisi, satu meja kita kosongin, baru diisi meja selanjutnya seperti itu. Oke, demi mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak tadi ya. Kemudian ini mengurangi kapasitas jadi 50%. Kemudian kemarin sempat dua bulan lebih tidak beroperasi. Nah, strategi untuk mendapatkan keuntungannya seperti apa nantinya? Iya, memang kemarin itu kondisi 2 bulan itu agak berat ya buat kita pengusaha resto, terutama yang memang harus benar-benar tutup gitu. Jadi nggak ada pemasukan kemarin. Tapi sekarang alhamdulillah udah boleh buka lagi. Kalau dari kita sih coba kita gencarin lagi di marketingnya, di media sosial, terus kita percantik juga restonya supaya nanti pengunjung yang datang udah ready lah buat makan di sini. Dan pastinya kita mengikuti protokol kesehatan supaya aman juga gitu. Iya, betul sekali. Itu pentingnya itu ya, mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Mas Said. Nah, saya juga penasaran nih dengan alasan kenapa akhirnya warga memilih untuk makan di luar. Nih saya akan berbincang dengan warga yang sudah memilih untuk makan di luar. Permisi, saya ganggu sebentar ya Mbak. Dengan Mbak siapa? Eva. Mbak Eva, kenapa sih akhirnya memilih untuk makan di restoran di tengah pandemi COVID-19 ini? Pertama emang karena bosen sih. Udah WFH 3 bulan kan. Jadinya ya bosen, jadi kita mau makan di luar gitu. Tapi kan masih pandemi COVID-19 nih. Nah, apa yang strategi apa nih yang dilakukan nih untuk memilih restoran-restoran? Kita lihat sih sebenarnya nih restorannya udah proper sama peraturan pemerintah apa belum. Jadi kalau misalnya emang udah, baru kita berani gitu, kayak duduknya dikasih jarak, terus di depan juga udah ada sabun cuci tangan segala macam. Kemudian dari Mbak Eva sendiri, apa sih tips-tips yang Mbak Eva lakukan begitu atau terapkan ketika ingin makan di luar rumah? Kalau dari akunya sendiri emang kita bawa alat makan sendiri ya. Jadi yang mastiin kebersihan kita sendiri.
Terus tapi kalau misalnya emang restonya sudah proper, udah bersih juga, jadi pakai yang dari resto juga nggak apa-apa gitu. Lebih ke situ. Terima kasih ya Mbak Eva, selamat menikmati hidangannya. Itu tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung di sini yang menyatakan bahwa memang mereka harus memilih restoran mana yang baik ataupun yang aman untuk dikunjungi untuk menikmati hidangan ataupun makan di luar. Tentu saja adalah restoran yang mematuhi protokol kesehatan seperti masuk harus diperiksa cek suhu tubuhnya, kemudian para pelayan yang ada di sini juga harus menggunakan masker ataupun pelindung wajah. Kemudian pada saat kita mengonsumsi ataupun duduk di meja tersebut, ingat harus jaga jarak antara kita dengan pengunjung yang lain. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu referensi Anda, tips-tips tadi ketika ingin makan di luar rumah ataupun makan di restoran, karena saat ini juga beberapa restoran di DKI Jakarta ini juga sudah mulai beroperasi kembali. Yasir Nene Ama, Yogi, Kompas TV Jakarta.